Bab 621. Membantai Sekte Kim Yun. Bang, bang, gedebuk. Sementara Harley Ye merenung, terdengar raungan dari mansion ketua aula. Melihat dari kejauhan, seluruh mansion ketua aula sepenuhnya ditutupi oleh sinar ilahi yang mempesona. Nancy Ji mengubah tubuh inkarnasi teknik duplikasi. Tetapi ketika Nancy Ji diblokir oleh musuh yang kuat, Harley Ye melirik. Matanya tertuju pada orang yang bertarung dengan Dewa Nancy Ji. Cahaya sedingin es tiba-tiba muncul di matanya. Faro Zhao, sungguh suatu kebetulan. Aku bisa bertemu denganmu di sini. Mengatakan itu, Harley Ye segera mengayunkan pisau perak hantu dan membunuhnya. Bagi orang-orang yang mengelilinginya hari itu, dia tidak berniat untuk melepaskan satu pun dari mereka. Chandra Wu dari Sekte Zheng Yang, Brahma Qi dari keluarga Qi, Scott Wang dari keluarga Wang, Faro Zhao dari Sekte Kim Yun, Master Ling Zhen dari Aula Zheng Qi, Chandra Wu Sekte Zheng yang telah dibunuh olehnya. Brahma Qi keluarga Qi juga telah dibunuh olehnya. Sekarang setelah dia bertemu dengan Faro Zhao dari Sekte Kim Yun, apakah dia akan membiarkannya pergi? Puff, puff, puff. Orang-orang terus berubah menjadi kabut darah. Harley Ye marah. Tetapi setiap orang yang melangkah maju untuk menghentikannya ditebas olehnya. Sehingga sebelum dia bisa membunuh mansion ketua aula, dia sudah berlumuran darah. Seperti iblis, bajingan. Di aula utama Sekte Kim Yun, Simon Gongsun sangat marah. Matanya penuh keganasan, dan dia meraung seperti singa gila. Hanya beberapa menit yang lalu, 9 aula Sekte Kim Yun meminta bantuan satu demi satu. Dan mereka tidak berada dalam urutan waktu tertentu. Sebagai seorang instruktur, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya ini? Hanya beberapa jam yang lalu, berita datang dari orang yang dia kirim, mengatakan bahwa Zheng Yi telah setuju untuk membuat aliansi dengannya, Sekte Kim Yun, untuk menghitung Sekte Zheng Yang. Tapi sekarang, beberapa jam kemudian, pasukan Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng yang dari Aula 18 melancarkan serangan sengit. Dan Sekte Kim Yun kewalahan. Ini mungkin kerugian terbesar yang dia alami sejak dia menjadi instruktur Sekte Kim Yun. Zhen Yi, raungan Simon Gongsun membuat Aula bergemuruh. Kamu berani berkomplot melawanku? Bang, bang. Di cabang ke-9 Sekte Kim Yun, Nancy Ji dan Faro Zhao telah bertarung dari kehampaan ke kehampaan tinggi. Lalu dari kehampaan tinggi ke kehampaan halus. Dan akhirnya dari kehampaan halus kembali ke kehampaan. Adegan pertempuran sangat besar. Faro Zhao adalah master yang sudah lama terkenal. Bukan alam langit semu biasa. Dan Nancy Ji, meskipun dia memiliki kekuatan untuk membunuh alam langit semu, tetapi tidak mudah untuk membunuh Faro Zhao. Kamu tingkat 1 alam Kongming. Kamu kalah jauh. Nancy Ji ditolak dengan telapak tangan. Dan Faro Zhao mendengus dingin. Bagaimana jika ditambahkan aku? Saat Master Sekte Kim Yun berubah menjadi kabut darah, Harley Ye perlahan berjalan dengan pisau perak hantu di punggungnya. Senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Sinar dingin di bibirnya. Changsing melihat Harley Ye. Wajah Faro Zhao tiba-tiba menjadi sangat muram. Jika Nancy Ji sendirian, dia tidak akan takut. Tetapi kalau ditambah dengan Changsing, itu berbeda. Karena Changsing berada di level yang sama dengannya. Zhen Yi benar-benar sangat menyebalkan. Faro Zhao meraung. Baru 2 jam yang lalu,
Ada berita dari markas Sekte Qing Yun bahwa mereka sedang berdiskusi dengan Sekte Heng Yue tentang aliansi melawan Sekte Zheng Yang. Sekarang, ketika Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng Yang bergabung untuk membunuh Faro Zhao, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dan dia ditipu oleh Zheng Yi. Jika dia tahu ini, dia akan mendukung formasi batasan wilayah sebelumnya. Master Sekte Heng Yue dan Sekte Zheng yang tidak akan masuk dengan mudah. Seharusnya aku membunuhnya hari itu. Memikirkannya, Faro Zhao menggertakkan giginya dengan tatapan tajam. Hari itu, Harley mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Ketika kamu dan instrukturku bekerja sama untuk membunuh Harley, aku melihat kalian bekerja sama dengan sangat senang. Mengapa kamu begitu malu hingga menjadi marah sekarang? Jangan bicara omong kosong dengannya. Tanpa menunggu Faro Zhao berbicara, Nancy Ji, yang berada di sampingnya, mulai bergerak. Segel spiritual 9 langit pun menekan Faro Zhao dari langit. Hanya mengandalkan kamu. Faro Zhao berteriak dengan marah. Melambaikan tangannya dan membanting telapak tangannya ke langit. Menghancurkan segel spiritual 9 langit milik Nancy Ji. Aku akan menahannya. Kamu rusak saja formasi teleportasi kehampaan. Nancy Ji berbicara dengan dingin. Sekali lagi menggunakan metode rahasia untuk membunuh Faro Zhao. Mudah dibicarakan. Harley tersenyum tipis. Membawa pisau perak hantu menyerbu masuk ke mansion ketua aula. Langsung menuju istana bawah tanah. Melihat ini, Faro Zhao memukul mundur Nancy Ji dan membunuh Harley. Sebagai ketua aula cabang, bagaimana Faro Zhao tidak mengetahui pentingnya formasi teleportasi kehampaan? Setelah formasi teleportasi kehampaan dihancurkan, aula cabang ke-9 akan menjadi kota yang terisolasi. Dan konsekuensinya dapat dibayangkan. Terlebih lagi, ini bukan hal yang paling mengkhawatirkan. Yang dia khawatirkan adalah bahwa bala bantuan dari markas besar telah melangkah ke formasi teleportasi kehampaan. Jika formasi teleportasi di aula cabang ke-9 dihancurkan saat ini, aula cabang ke-9 dan markas Sekte Qing Yun akan dihancurkan. Semua lorong ruang hampa akan runtuh dan bala bantuan di lorong ruang hampa akan terlibat dalam retakan di ruang angkasa. Sebagian besar dari mereka akan menderita kerugian besar. Tetap tinggal. Faro Zhao berteriak keras dan menebas Harley dengan telapak tangannya. Lawanmu adalah aku. Nancy Ji membantai seperti hantu. Melukai berat lengan Faro Zhao. Bertarung pelan-pelan. Harley menyerbu ke istana bawah tanah. Namun, sebelum dia bisa menyerbu masuk, 9 sosok menyerbu keluar satu demi satu. Senjata spiritual yang mengerikan tergantung di setiap kepala. Masing-masing dengan momentum yang kuat. Setiap tingkat kultivasi berada di puncak alam Kongming. Membantai. 9 kultivator puncak alam Kongming Sekte Qing Yun. Pada saat yang sama mengaktifkan senjata spiritual atribut. Bersama-sama menyerbu ke arah Harley. Harley mengerang sebentar. Biarpun kekuatan tempurnya kuat, dia tidak bisa menahan kaget dan mendengus mundur ke belakang. Jika bukan karena kekuatan dari tubuh suci zaman purba, takutnya dengan satu jurus, dia akan hancur menjadi buih di tempat. Bunuh. Sebelum Harley bisa menghentikan tubuhnya yang terus mundur terbelakang. 9 kultivator Sekte Qing Yun menyerbu dan masing-masing menampilkan kekuatan magis yang menakutkan. Mereka serius. Harley mencibir. Bukannya mundur, malah maju. Dia mengayunkan pisau untuk membunuh dan menebas orang di depannya dengan satu pisau.
lalu membalikkan tangannya dan menghantam mundur orang kedua. Dan orang ketiga adalah yang paling menyedihkan. Hanya saat dia menyerbu, dia ditendang dan diterbangkan oleh Harley sebelum bisa menggunakan metode rahasia kekuatan gaibnya. Namun, pada saat ini, Harley juga terluka. Luka ditebas dari punggungnya, dan lubang darah menyembul dari dada dan bahunya. "Pergi!" Harley berteriak dengan marah. Pisau perak hantu diayunkan dalam bentuk lingkaran olehnya. Orang yang menerkamnya akan ditebas satu demi satu. Tentu saja, ini adalah pertunjukan untuk diperlihatkan pada Nancy G. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal. Dia tidak menggunakan tubuh inkarnasi dan Jenderal Maya. Dia bahkan tidak menggunakan banyak kartu trufnya. Semua ini demi menghindari ketahuan orang. Dia menunda waktu hingga bala bantuan Sekte King Yun datang. Namun, siapa dia? Dia adalah Harley. Tentu saja akan ada persiapan lain. Jauh sebelum dia memasuki aula cabang ke-9, dia telah memisahkan tubuh inkarnasi teknik duplikasi. Dan pada saat ini dia juga telah menyelinap ke istana bawah tanah aula cabang ke-9 dengan melarikan diri di ruang hampa. Ya, alasan mengapa dia melakukan ini secara alami untuk mencegah seseorang menghancurkan formasi besar. Artinya, apakah itu orang-orang Zendi Yi atau orang-orang Sekte Zeng Yang? Siapapun yang mendekati formasi besar itu akan dikalahkan oleh gemuruh tubuh inkarnasinya. Bang, bang, bang. Saat berbicara, Harley sudah bertarung dengan 9 orang. Dan raungannya tak henti-hentinya. Di sisi lain, Nancy Ji dan Faro Zhao bertarung sampai kehampaan. Kedua tubuh inkarnasinya juga dijebak oleh banyak master. Adapun pasukan Sekte Han Yue dan Sekte Zeng Yang, pasukan Sekte King Yun juga tenggelam seperti lautan hitam saat ini. Ketika dua aula menghadapi satu aula, Sekte King Yun benar-benar dirugikan. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk melawan, dia masih tidak dapat menghentikan pasukan musuh. Puff, puff, puff. Sesosok memasuki kehampaan, tetapi sosok lain meledak menjadi darah. Pertempuran itu sangat tragis, yang disebut perang. Kehidupan manusia seperti rumput yang tidak berarti. Orang-orang meninggal dalam setiap detik. Kota Tiancheng Sekte King Yun yang cerah dan indah telah berlumuran darah. Langit malam yang sudah gelap juga ditutupi dengan kerudung berwarna darah. Tidak hanya 9 aula Sekte King Yun, 8 aula lainnya pada dasarnya adalah pemandangan yang sama. Memandang kehampaan, memandang bumi, pasukan melawan pasukan, jenderal melawan jenderal. Semua tempat yang bisa dilihat adalah sosok manusia. Cahaya ilahi, cahaya pedang, telapak tangan, bayangan tinju, formasi pembunuhan, peta formasi, senjata spiritual, ada di seluruh langit, bersambung. Bab 622. Aku tidak cemas. Bang, bang, bang. Malam yang sunyi sangat tidak tenang. Seluruh Nanchu hampir dalam kekacauan. Ada raungan di mana-mana, dan ada fluktuasi perang di mana-mana. Tidak hanya 9 aula Sekte King Yun. Pada saat ini, Master Sekte Yan Huang yang dipimpin oleh Samuel Gu dan Master Wuya telah memasuki kota kuno. Kota-kota kuno ini semuanya adalah keluarga yang berafiliasi dengan Sekte King Yun. Mereka semua adalah jenis yang melakukan banyak kejahatan. Ini adalah strategi kedua Harley.
Jika ingin bertarung, Sekte Qing Yun harus dipukuli dan dinonaktifkan. Sehingga Sekte Qing Yun akan sepenuhnya membenci Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang saat ini. Kondisi ini akan sangat menguntungkan Sekte Qing Yun saat beraliansi melawan Sekte Zheng Yang. Hanya karena adegan pertempuran begitu besar. Karena ada begitu banyak tempat dalam pertempuran. Sehingga seluruh Nanchu, bahkan Beichu, dan seluruh faksi besar di dinasti Dacu pun terganggu. Melihat ke 9 arah, semuanya dihantui oleh sinar ilahi, yaitu awan dan kabut berwarna darah bergulir. Suara jeritan, auman, dan raungan bergabung menjadi gelombang laut. Bagaimana bisa ada gerakan sebesar itu? Banyak pasukan telah mengiring master untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat medan perang yang luas, banyak orang berubah ekspresinya. Karena perang itu benar-benar terlalu tragis dan pemandangannya terlalu luas. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang telah menyerang 9 aula Sekte Qing Yun. Aliansi Sekte Han Yue dan Sekte Zheng Yang. Aku tidak salah dengar, kan? Seseorang tampak terkejut. Ada apa? Apakah orang-orang Sekte Han Yue otaknya rusak? Mereka bahkan bergabung dengan Sekte Zheng Yang untuk melawan Sekte Qing Yun. Otak Zendi Yi rusak. Seorang kultivator tua mencibir. Aku berani mengatakan bahwa malam ini setelah Sekte Qing Yun dikalahkan, maka tidak akan lama lagi Sekte Han Yue akan mengikuti nasib Sekte Qing Yun. Kesombongannya akan membunuh Sekte Han Yue cepat atau lambat. Bodoh. Sekelompok idiot. Pada malam hari, leluhur keluarga Situ berdiri di awan, melihat ke satu sisi dari kejauhan. Biarpun identitasnya seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk memaki. Aliansi dengan Sekte Zheng Yang. Aku pikir Master Tong Xuan mereka benar-benar linglung. Ayah, keseimbangan 3 sekte akan segera rusak. Di keluarga bangsawan Sengguan, seorang wanita berpakaian ungu diam-diam memandang ke arah 9 aula besar Sekte Qing Yun. Dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Nanchu akan berubah. Seorang pria parubaya dengan jubah piton menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dibandingkan dengan seluruh pertempuran di 27 aula ini, pertempuran di Sekte Yan Huang kita benar-benar tidak signifikan. Kota kuno Qianqiu dan Jalvin Zong berdiri di atas awan dan menghela nafas. Apakah pasukan koalisi Sekte Han Yue dan Sekte Zheng yang dapat menghancurkan Sekte Qing Yun malam ini? Keseimbangan Nanchu ditakdirkan untuk hancur. Di samping, leluhur Sekte Langit dengan lembut membelai janggutnya. Ini kesempatan bagi Sekte Yan Huang. Cantika tersenyum lembut. Berperang berskala besar seperti itu. 3 sekte itu benar-benar tidak punya kerjaan. Di aula partai Tian Xuan, Fuya berdiri di depan tirai air besar, menghela nafas dan menyaksikan huru hara yang memanas. Kesalahan strategi Sekte Han Yue ditakdirkan untuk secara drastis mengubah situasi di Nanchu. Teresa Donghuang, yang melipat tangan di dada pun bergumam. Semakin banyak bicara, semakin marah. Fuya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika Harley Ye yang menjadi instruktur Sekte Han Yue saat ini, diperkirakan yang akan diserang malam ini adalah Sekte Zheng Yang. Ini semua takdir. Teresa Donghuang berbisik pelan dan menutup tirai air besar dengan tangannya. Instruktur. Semua 9 aula Sekte Qing Yun telah diterobos dan pertempuran berkecamuk. Hanya masalah waktu sebelum 9 aula Sekte Qing Yun dihancurkan. Di aula Sekte Han Yue, seorang pria berbaju hitam berlutut dengan satu lutut di tanah, dan instruktur di mulutnya. Tentu saja,
adalah Zendiyi. Melihat Zendiyi lagi, seperti dugaan Harley, meja perjamuan telah disiapkan. Saat ini, dia sedang menikmati anggur dengan santai. Dan yang duduk di sampingnya adalah seorang wanita cantik, menarik. Zendiyi tertawa main-main, terlihat santai dan menikmati. Instruktur, dengan melakukan ini, kita masih harus waspada terhadap Sekte Zeng Yang. Sekte Qing Yun dipukuli. Dan yang berikutnya mungkin adalah Sekte Heng Yue kita. Tetua berambut putih berkata dengan hati-hati. Sekte Heng Yue kita kuat dan perkasa. Apa perlu takut pada Sekte Zeng Yang? Ini lelucon. Zendiyi tampak tidak setuju. Dia semakin mencemooh. Dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Itu belum pasti siapa yang akan menghancurkan siapa. Seperti dia. Ada juga perjamuan di aula Sekte Zeng Yang. Ken Cheng duduk di sana dengan santai. Tersenyum lebih mencemooh daripada Zendiyi. Zendiyi, aku sangat menyukaimu. Bang, bang, dentang, bang. Sementara semua orang sedang berdiskusi, huru-hara 9 aula utama Sekte Qing Yun berlanjut. Satu aula menghadapi 2 aula. Sekte Qing Yun masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tetapi mereka masih berjuang sampai mati. Menunggu bala bantuan dari markas. Di aula cabang ke-9, Nancy Ji mengguncang punggung Faro Zhao dengan satu telapak tangan. Melirik ke arah Harley Ye yang masih menghadapi 9 master puncak Kongming. Segera, Nancy Ji sedikit mengernyit. Waktu tertunda terlalu lama. Jika bala bantuan Sekte Qing Yun datang, situasi pertempuran akan berubah tajam dalam sekejap. Memikirkan hal ini, Nancy Ji membunuh istana bawah tanah dari mansion ketua aula seperti cahaya ilahi. Pergi kemana? Faro Zhao mendengus dingin. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Seperti cahaya ilahi yang menghalangi Nancy Ji. Tembakan itu adalah kekuatan gaib yang tak tertandingi. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak terburu-buru sama sekali. Di sini, Harley Ye masih mengobrol dengan 9 master Sekte Qing Yun. Dia menamparkan dengan keras. Tidak membunuh orang. Tidak membuat gerakan besar. Serangannya semua ikonik. Sebagian besar hanya bertahan. Kadang-kadang dia berbalik dan melarikan diri. Dan kemudian dia menembak balik. Menunda. Semakin lama penundaan, semakin baik bagi mereka. Namun, meskipun dia menahan mereka, Nancy Ji tidak dapat mundur. Koalisi Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang membantainya. Di kejauhan, lebih dari selusin cahaya ilahi telah ditembak. Semuanya adalah kultivator alam Kongming dari Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng Yang. Targetnya sangat jelas, yaitu formasi teleportasi kehampaan di kediaman ketua aula istana bawah tanah. Puff, puff, puff. Selusin orang yang ganas ini dengan aura pembunuh yang mengerikan. Dan mereka semua membunuhnya sepanjang jalan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka mencapai mansion ketua aula. Melihat ini, seringai muncul di sudut mulutnya Harley Ye. Sambil berbicara, seorang lelaki tua berbaju ungu dari Sekte Zeng yang sudah memasuki istana bawah tanah dari mansion ketua aula. Bang! Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh di istana bawah tanah. Dan seluruh istana bawah tanah runtuh. Segera, lelaki tua berpakaian ungu itu menyerbu keluar lagi. Namun, lelaki tua berbaju ungu ini bukanlah lelaki tua berbaju ungu sebelumnya. Dia adalah transformasi dari tubuh inkarnasi Harley Ye. Lelaki tua berbaju ungu itu sebelumnya dibunuh olehnya. Kemudian dia berubah menjadi lelaki tua berbaju ungu.
Formasi teleportasi kehampaan telah dihancurkan. Tubuh inkarnasi Harley Ye langsung berkata, "Apa kenyataannya?" Formasi teleportasi kehampaan masih berjalan dengan baik. Mengatakan itu, tubuh inkarnasi Harley Ye melambaikan pedang pembunuh untuk membunuh musuh. Membunuh semakin jauh. Membunuh dan menghilang. Namun, Master Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng yang juga mempercayai kata-katanya dan berpikir bahwa formasi teleportasi kehampaan telah dihancurkan. Pada saat ini, siapa yang memiliki waktu luang untuk pergi dan melihat apakah formasi teleportasi kehampaan dihancurkan? Master Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng yang sibuk menyimpan harta karun sendiri. Jika formasi teleportasi kehampaan rusak, maka cabang ke-9 Sekte King Yun adalah kota yang terisolasi. Dan mereka dapat membunuh dan menjarah dengan tidak bermoral. Aku menemukan bahwa aku benar-benar menjadi lebih pintar. Dalam kehampaan, Harley Ye menunjukkan 2 baris gigi seputih salju. Semuanya berkembang ke arah yang dia harapkan. Lalu, drama besar berikutnya akan dipentaskan. Bersambung.